Bapaknya sudah bangun ya, selamat pagi Pak. Oh, Paknya sudah bangun ya, saya siapin air minum dulu ya Pak. Pak duduk di depan aja dulu ya. Saya waktu tidur rasa kakinya saya itu keram. Oh kakinya ya. Lama-lama kok minggu ya Bu, terus saya langsung pusing. Oh gitu ya Pak. Kita mendingan kita berobat aja ke rumah sakit ya Pak. Halo juga Ibu, selamat pagi. Ada yang saya bisa bantu Ibu? Maaf Ibu, mengganggu waktunya. Saya mau bilang bapak saya sakit lutut dan sedikit kepala dan pusing. Apakah Ibu bisa membantu dan bisa ke rumah saya? Oke baik Bu, saya ke sana sekarang ya Bu. Oke baik Bu, kalau begitu saya tunggu di rumah ya. Baik Bu, saya tutup teleponnya ya. Baik Bu, Bapak ini mengalami keluhan. Kakinya kayak merasa ngilu-ngilu, terus pas bangun tidur itu kayak merasa pusing Bu. Baik Pak, kita di klinik aja, cuma sebentar aja kok. Ya Bu. Ya baik Pak, Paknya silakan ganti baju ya. Kita ke klinik cuma sebentar, nanti ditemani sama Ibu terus anak Bapak. Sama ada Bu kadernya. Baik, Bapak bangun ya. Pergi ganti baju. Pak, gak usah takut ya puskesmas ya. Kita hanya ambil obat, utamakan kesehatan Bapak. Baik Pak. Ada yang mampir. Ya, baik sebelumnya saya akan menjelaskan ya untuk pendaftarannya. Ini silakan Ibu ambil ini nomornya di sini, tinggal tekan tombolnya terus kertasnya keluar nanti untuk antriannya ya. Baik. Oh iya baik, silakan duduk ya Bu. Baik Bu, makasih ya. Ya, Pak Bu. Baik, Pak, Bu, di sini nanti duduk tunggu sebentar, nanti dipanggil oleh stafnya ya Bu. Baik, baik Bu, terima kasih ya. Ya, baik. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Atas nama Yohanes 10, nomor antrian 28.
Apakah Bapak bawa KTP dengan BPJS, Pak? Bantu ngecek dulu ya, Pak. Baik, Pak, identitas Bapak sudah sesuai ya. Bapak akan diantar ke ruangan untuk pemeriksaan ya, Pak. Kalau akibat sendi disebut dengan pengapuran atau osteoartritis atau peradangan pada sendi lutut. Itu yang bisa menyebabkan nyeri pada lutut. Untuk penyebab sakit lutut tergantung dari struktur yang terkena pada area lutut. Jadi lutut itu tidak hanya sendi saja, tapi banyak area-area yang lain dan juga tergantung dari faktor usianya. Jadi misalnya pada usia yang relatif masih muda, dia seorang pelari atau atlet, itu bisa terkena yang kita sebut dengan iliotibial band syndrome. Jadi nyeri pada regio lutut bagian samping, atau bisa juga cedera ligamen yang mungkin sering dialami oleh pemain sepak bola ataupun terjatuh terus lututnya bengkak, itu juga salah satu penyebab nyeri lutut. Nah, biasanya paling sering kalau akibat sendi itu adalah disebut dengan pengapuran atau osteoartritis atau peradangan pada sendi lutut. Itu yang bisa menyebabkan nyeri pada lutut. Dan pertama, kita harus tahu kalau memang penyebabnya adalah karena tadi cedera akibat jatuh atau jatuh di lapangan sepak bola atau saat berolahraga atau karena suatu kecelakaan, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat karena perlu penanganan sejak awal, misalnya perlu memerlukan ronsen untuk memastikan adanya fraktur atau patah tulang atau tidak. Kita harus tahu kalau misalnya ada bengkak merah, kita bisa lakukan dengan kompres es dan diistirahatkan kondisi lututnya. Jadi dalam 2-3 hari mungkin bisa kembali beraktivitas, tapi kalau tidak membaik, batas maksimal adalah 2 hari. Segerakan periksakan kondisi lutut teman-teman semua atau ibu sekalian ke dokter terdekat. Oke, di poli saya paling banyak kasus yang datang itu adalah kasus-kasus dengan nyeri lutut akibat osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut. Osteoartritis sendiri diakibatkan karena adanya degenerasi atau kondisi tua pada sendi lutut, biasanya pada orang usia lanjut. Penanganannya sendiri, pertama kita harus evaluasi dulu apa sih yang menjadi penyebab nyeri, karena kadang setiap semua orang yang sudah mengalami usia atau penuaan itu terjadi osteoartritis menghasilkan nyeri. Tidak semua osteoartritis menghasilkan nyeri. Nah, apabila osteoartritis ini menghasilkan nyeri, kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu di sini tersedia ultrasonografi, yaitu pemeriksaan USG yang kita bisa menilai struktur jaringan sekitar lutut, apakah ada yang ikut terlibat atau tidak. Kita bisa lakukan pengobatan hanya secara konservatif, artinya pengobatan misalnya dengan bantuan obat-obatan, dibantu dengan terapi fisik atau modalitas oleh terapis. Kita punya tim rehabilitasi, salah satunya adalah fisioterapi, di sini lengkap sekali. Atau pilihan lainnya adalah dengan menggunakan intervensi. Jadi dokter-dokter di sini dapat melakukan tata laksana nyeri menggunakan intervensi, yaitu dengan cara disuntik dengan pemberian obat-obatan. Tata laksana intervensi ini mulai dari injeksi anti radang untuk mengurangi pembengkakan yang sering terjadi pada sendi lutut, bisa pengambilan cairan sendi lututnya sendiri. Yang berikutnya adalah proloterapi, berikutnya ada lagi PRP. PRP ini merupakan andalan dari Lamina karena merupakan terapi regeneratif, yaitu terapi intervensi untuk meremajakan sel-sel yang ada di dalam sendi lutut salah satunya. Dan yang terakhir adalah terapi radiofrekuensi. Tujuan dari terapi radiofrekuensi ini adalah untuk membantu mengatasi nyeri apabila kondisi tidak
tidak bisa diperbaiki secara struktural. Tadi selain intervensi, terapi intervensi atau injeksi, kita melakukan injeksi menggunakan panduan USG. So pasti injeksi yang kita lakukan akan aman dan targeted. Jadi struktur yang akan kita injeksi itu akan pas sesuai dengan target injeksi yang akan kita berikan. Jadi tata laksananya akan tepat gitu ya. Jika ingin mendapatkan penanganan yang tepat terkait keluhan nyeri lutut teman-teman semua, bisa hubungi tim kami dan berkonsultasi dengan saya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Salam sehat! Kak, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang kunjungan Oke, baik Bu. Di sini saya mau bertanya tentang terkait makanan yang bapaknya suka makan tapi ada sayur yang dia tidak suka kayak bayam bagus loh. Tapi kok bapaknya ini gak suka sayur. Pak, sayur itu kan penting buat dia. Seharusnya bapak itu makan sayur dengan banyak. Sayur itu bermanfaat sekali Pak untuk bapak. Harus jelas saja kasih tahu bapaknya kalau sayur itu bermanfaat bagi tubuhnya. Baik Bu, terima kasih ya. Semoga bapak ini obat ini juga cepat sembuh. Alhamdulillah. Iya Pak, cepat sembuh Pak. Kami dari Kelompok lansia sehat, kami bahagia. Oke, baik. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Daulo dengan NIM 2024-6156. Nah, di sini saya berperan sebagai dokter dan juga sebagai farmasi ya. Perkenalkan, saya Imelda Ekrensi Billy dengan NIM 2024-61040. Di sini saya berperan sebagai kader kesehatan dan perawat tua. Kenalkan, saya Muhammad Sibili Bulu dengan NIM 2024-6107 sebagai lansia. Perkenalkan, nama saya Renanda Bagialen dengan NIM 2024-6169. Di sini saya sebagai berperan anak dan ahli gizi. Oke baik, perkenalkan nama saya Marcelina Ambukaka, NIM 2024-61009. Di sini saya berperan sebagai perawat satu sama sebagai istri bapak. Baik, jangan lupa ya nonton